Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas agama, suku, ras, dan bangsa, manapun, dimanapun, dan kapanpun, yang sangat-sangat kami hormati, semoga senantiasa panjenengan semua diberikan oleh Allah keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan kembali buka-buka kitab Al-Istizadah yang membahas tentang sihirnya air di tanah Jawa ini, sehingga mampu membuat kelepek-kelepek para imigran Yaman yang datang ke Jawa, kerasan di Jawa, malas pulang ke daerahnya, ke Hadramaut, Tarim, Seun, Yaman, dan sekitarnya. Sesuai yang pernah kami sampaikan bahwa ada syair yang selalu dibaca oleh orang-orang tua mereka di Yaman untuk anak-anak remajanya. Ini sama seperti syair untuk meninabobokkan anak kecil. Semuanya bertujuan untuk memberi semangat kepada anak-anak mereka yang remaja dan tumbuh dewasa untuk merantau ke Jawa agar mendapatkan apa yang diinginkannya sampai menikah, biaya hidup masa depannya. Ini dicantumkan dalam Al-Istizadah juz 1 halaman 173. Man tara'ara'a wa syabba qalu lahu izam li Jawa hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Barang siapa yang telah tumbuh dewasa, maka katakan padanya, pergilah ke Jawa, kan kujadikan kau pengantin karena membawa dunia, kami pun akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi Jawa pada waktu itu idola mereka untuk mencari harta, bukan berdakwah. Sekali lagi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf itu adalah tidak benar. Datuk-datuk mereka datang ke Indonesia, ke Jawa ini karena lidhoiki ma'isyati Hadramaut, karena paceklik, kesulitan sandang pangan papan di daerah mereka. Ada sebagian kecil saja yang datang ke Indonesia untuk berdakwah, tapi bukan berdakwah untuk masyarakat Nusantara, hanya untuk komunitas mereka sendiri. Man tara'ara wa syabba qalu lahu izam li Jawa hatta dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi juz awal atau juz 1 halaman 173. Jadi mereka benar-benar tersihir oleh kekayaan, kemakmuran, kesuburan tanah Jawa, sehingga dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk ngatok ke Belanda yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu. Sampai-sampai Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya pun tidak segan-segan untuk merayu Belanda agar melindungi mereka, komunitas imigran dari Yaman itu, agar senantiasa di Nusantara Hindia Belanda ini mereka bisa hidup makmur, aman, dari gangguan para pemberontak, termasuk pejuang-pejuang Nusantara, keturunan Kiai dan Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian,
kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah ini adalah karangan dari Ba'alawi sendiri. Jadi ini kalau dibantah bisa menjadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Wong ini yang ngarang leluhur sampean sendiri, wahai para kaum Ba'alawi. Oleh sebab itu, nasihat yang paling ada harapan untuk mudah dan bisa diterima itu dari kalangan mereka sendiri. Saya sudah menasihati dengan ratusan video yang ada di channel ini, namun kekeh, angkuh, takabur, kesombongan mereka masih tetap ada. Sampai sekarang masih bela diri, tidak mau menerima kenyataan, dan masih menganggap bahwa umat Islam Indonesia dulu dan sekarang ini adalah manusia kelas 2 dan 3. Kelas 1 mereka, kasta tertinggi, baik dalam agama ataupun dalam bernegara. Mereka masih angkuh dan sombong. Semoga saja ada keajaiban seiring dengan hembusan ya air, angin atau udara yang ada di Nusantara Indonesia ini mampu meluruhkan, melembutkan hati mereka untuk tidak lagi menindas dengan pembodohan, tidak lagi mengucapkan perkataan yang penuh dengan bualan, dengan niat pembodohan, dan supaya dikultuskan. Sekali lagi, sadarlah kalian, wahai kaum Ba'alawi. Jika kalian masih tetap kepingin betah di negeri kita ini, saya ingatkan dengan sangat tegas, bukan keras, tegas. Berdamailah dengan diri kalian sendiri, maka kalian baru bisa berdamai dengan orang lain. Mari kita rukun damai. Dengan syarat, jangan merendahkan orang lain. Jangan berkasta-kasta dalam strata kehidupan bernegara ataupun beragama. Mari kita hidup berdampingan, saling menasihati satu sama lain. Isma' wa'ati walau min abdil habasyi. Walaupun yang menasihati kalian itu dari kasta terendah sekalipun, budak sekalipun, dengarkanlah kalau toh itu adalah sebuah kebenaran. Para habib muda dirasa sulit untuk menjadi pengusaha, sehingga yang paling mudah mengeruk keuntungan dunia adalah dengan cara berdandan ala kearab-araban, pakai jubah, pakai serban, ya, pakai kopiah ala mereka. Itu mudah untuk menipu orang. Langsung, walaupun nggak pernah mondok belajar kuliah sekalipun, sepenting macak habib, ya, dan sedikit menguasai ilmu pergendaman, ilmu menundukkan orang lain, ilmu sihir, menyampaikan perkataan yang meledak-ledak, menggebu-gebu, ya, membahana, maka bisa mengalahkan, ya, dan menundukkan orang-orang awam yang ada di sekitarnya. Bahkan ini juga selalu diingatkan, ya, oleh sesepuh-sesepuh mereka sejak dulu. Jangan serakah, hidupmu gak akan berkah. Ini sudah nasihat para habib sejak dulu. Bahkan ini dalam Al-Istizadah juz 2, mereka sejak dulu merasa aneh akan hasil merantau cari uang di Jawa. Nah, ini dibicarakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, halaman 571 juz 2 Al-Istizadah.
Wa haitsu inna syai'a bisyai' yadhkuru faqad dzakara al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf anna al-Habib Abdullah Al-Haddad takallama an amwali Jawah wa annaha sari'atul fawad imma li tama'ihim wa imma li annahum la yataharruna al-wara'a fiha wa imma li adami zakatihim laha. Jadi duit yang dihasilkan dari merantau di Jawa dibawa ke Yaman Hadramaut sana itu tidak berkah, cepat habis. Alasannya apa? Imma li tama'ihim, karena kerakusan mereka, tomak mereka itu. Sampai sekarang tidak cukup menguasai satu kabupaten, kepingin satu provinsi. Tidak cukup menguasai satu kecamatan, ingin satu kabupaten. Dikuasai semua, ditundukkan semua kiai-kiai pribumi, ustadz-ustadz lokal yang ada. Saya berbicara ini fakta, realita, tidak fitnah belaka, ya. Maka hasilnya ya tidak berkah. Buka Al-Istizadah halaman 571. Ini yang ngendiko siapa? Ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Heran. Habib Abdullah Al-Haddad ini heran, kenapa ya? Uang yang didapatkan, harta yang didapatkan dari Jawa, takallama an amwali Jawa wa annaha syari'atul fawad imma li tama'ihim, cepat habis, boros, baik waktu masih di Jawa ataupun setelah dibawa ke Yaman sana. Ya karena li tama'ihim juga, ketamakan, kerakusan mereka. Dan mereka pun banyak yang tidak wirai, alias wal kedua bantal-bantal kuntal, alias tidak mau menjaga supaya hartanya itu bersih dan halal. Kurang wirai, kurang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Kurang bersih hartanya. Wa imma li adami zakatihim laha, dan kadang ada hak zakat yang tidak dikeluarkannya. Jadi tidak dizakati. Selain karena toma dan juga kurang wiyawarok dan karena tidak dizakati. Seharusnya Habib-habib yang ada di Indonesia ini, mereka itu dekat dengan fuqara masakin, yatama dan du'afa yang lain. Tapi nyatanya tidak. Mereka lebih dekat dengan agniya, dengan tujuan untuk supaya para agniya itu mengucurkan hartanya untuk mereka. Sekali lagi, menjadi pengusaha itu berisiko tinggi, bangkrut, ya kan? Tapi kalau berdandan ria, ya, pakai jubah, pakai serban kebesaran itu lebih mudah untuk mencari uang dan penghormatan. Yang dicarikan harta, tahta, wanita. Harta didapat, tahta penghormatan dirasakan, ya, dan wanita didapatkan. Harta, tahta, wanita. Tapi ya karena ketamakan mereka, karena kurang zakat sedekahnya mereka. Ya tidak semuanya. Bahkan saya punya teman dari keturunan Arab Yaman. Dia seorang syarifah. Tapi beliau selalu mencari orang miskin. Selalu mencari orang miskin untuk ditolong. Sama seperti misi dan visinya Nurul Iman Boarding School, Parung, Bogor, yang menyediakan asrama dan makannya, pendidikan gratis juga 15.000 sampai 20.000 santri di sana. Yang sekarang dikelola oleh seorang janda yang bernama Ummu Wahidah. Suaminya sudah meninggal dunia, Habib As-Saqqaf BSA. Sekarang diteruskan oleh putranya Habib Muhammad Waliullah As-Saqqaf yang misuh-misuh dulu itu ya. Bagus sudah sebenarnya itu misi visi beliau. Tapi ya kotori ya dengan ucapan yang tidak layak seperti itu. Jadi harusnya begitu. Kalau memang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka Nabi itu sosok yang selalu dekat dengan orang-orang lemah. Baik lemah secara ekonomi,
lemah secara keilmuan, ya, lemah secara fisik. Abdullah bin Umi Maktum misalkan, orang buta, misalkan orang yang cacat, misalkan disabel, difabel, semua didekati. Bukan dekat dengan orang yang kaya-kaya saja atau orang yang terkenal saja. Selama ini kan tidak, Habib itu dekatnya dengan kiai. Bukan untuk berguru dengan kiai tersebut, tapi untuk menundukkan pengikut atau jamaah santri kiai yang sudah merintis jerih payahnya dalam waktu yang lama, dalam waktu yang singkat dikuasai oleh mereka. Para habib itu hanya ta'zim, menghormati antar sesama mereka yang sepadan, sekufu, sejajar, kelas, kasta dan stratanya. Kalau dengan yang lain, kiai itu hanya ada niat, ada udang di balik batu, supaya santri-santrinya turut serta menghormati saya. Apakah ini fitnah? Fakta dan realita. Saya mengatakan seperti ini juga berdasarkan data, tidak ngomong belaka. Jadi, supaya harta yang kalian dapatkan di Jawa, Nusantara ini, wahai Habib berkah, maka dekatilah anak-anak yatim, fakir miskin, ya, orang-orang cacat, ya, orang-orang yang putus sekolah, ya. Pokoknya duafa lah, yang lemah segalanya. Dekati dan tolonglah mereka tanpa ada embel-embel untuk minta dihormati, diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Harus tulus dan mulus ikhlas lillahi ta'ala. Baru panjenengan akan merasakan keberkahan hidup. Sekarang jenengan dan kawan-kawan dari kalangan Ba'alawi sudah merasakan kenikmatan yang tiada tara, karena memang Jawa ini menyihir kalian sehingga tidak mau kembali ke tanah kelahiran nenek dan kakek moyang panjenengan. Siapa yang menyebutkan itu? Kitab Al-Istijazah sendiri, bukan saya. Ya, sekarang kita buka-buka juz 3 sekarang. Juz 3. Jadi banyak yang tidak mau kembali ke sana, padahal sudah dinasihati oleh ulama-ulama sepuh sana. Jangan pergi semua, walaupun di sini miskin, di Hadrat miskin nggak apa-apa, jangan pergi semua. Jangan berduyun berbondong-bondong ke Jawa saja. Di halaman 1405 ini juz 3 ya. Disebutkan juga bahwa Jawa itu aneh. Wali Jawa ta'thirun gharibun alal hadarmatil ladzina istawtanaha hatta alladzina qaddamu ilaiha min hadramaut fakam min alimin kana law bi hadramaut sya'nun dhahaba li Jawa. Banyak orang alim yang pergi ke Jawa malah justru hilang kealimannya, berubah perilakunya. Wa min haula'il qaum as-Sayyid Muhammad Karisan As-Saqqaf, termasuk di antaranya adalah Sayyid Muhammad Karisan As-Saqqaf. Kana min talamidil Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf An-Nujaba. Jadi dia atau beliau adalah murid dari Habib Muhammad bin Hadi. Setelah pergi ke Jawa, ya, sampai meninggal di Jawa, dimakamkan di Jawa. Padahal di sana beliau ini mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, sebagai qadhi lah, ya, sebagai qadhi di Syai'un. Malah justru milih pergi ke Jawa. Karena alasannya ya memang sihir tanah Jawa itu mampu menguasai mereka, sehingga mereka sulit untuk kembali lagi ke tanah kelahirannya. Bukan berarti saat ini saya mengusir mereka Ba'alawi, ya tidak mengusir, cuma menyadarkan mereka. Jangan petantang-petenteng, sok kuasa. Jangan tomak, jangan serakah. Jangan minta diakui keturunan Nabi Muhammad SAW, karena belum ada keputusan ingkrah pasti tok bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi dari jalur Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad
Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, ya, bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada keputusan Rob, jangan ngaku-ngaku dulu. Tolong. Jangan tipu-tipu lagi. Bertobatlah kalian. Sudah jutaan orang Nusantara ini yang kalian sihir dengan dogma doktrin pembodohan. Tarik ucapan itu. Bertobatlah kalian, istighfarlah kalian. Cabut ucapan kalian itu. Cukup berdakwah, menata tata cara orang sholat, zakat, puasa, haji, itu saja. Gak usah macam-macam. Jangan cerita-cerita klinik mistik klasik untuk membodohi masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara, Jawa dan sekitarnya ini sudah cerdas semua. Sudah tidak mudah lagi untuk ditipu. Mereka sudah banyak yang tidak begitu ngereken ya. Jika ada ceramah yang meledak-ledak keluar dari mulut para habib sekarang, insya Allah seperti itu. Jadi ini termasuk aneh juga, aneh. Selain keanehan hasil harta yang didapatkan dari bekerja sebagai kuli, sebagai satpam Belanda, sebagai penjaga kebun, sebagai tukang kebun, sebagai kurir, ya. Hasilnya itu tidak berkah. Dan bahkan walaupun tidak berkah seperti itu, mereka justru tertarik kena sihirnya air tanah Jawa, sehingga sulit untuk kembali. Sama seperti kalau orang Jawa merantau ke Borneo, ya. Kalau sudah kadung nikah mendapatkan putri Borneo, ya sulit kembali ke Jawa. Itu ada ilo-ilo seperti itu. Ya ini benar atau tidaknya saya nggak tahu ya. Nggak ada kitabnya sebabnya, nggak ada referensi rujukannya. Tapi banyak syuhroh wal istifadhahnya seperti itu. Ya sama seperti cerita ini. Orang-orang Yaman, tenaga kerja Yaman itu nggak mau kembali ke tanah Yaman Hadramaut karena tersihir dengan keindahan, kesuburan, kemakmuran tanah Jawa. Halaman 1405. Berikutnya di halaman 1406. Ini ada syair yang dikarang oleh Said Abdullah bin Abu Bakar Aidid. Loh ini loh. Aidid itu adalah Ba'alawi. Kitabnya ada. 1405. Al-Istizadah juz 3. Kok jenengan ingkar itu bagaimana? Dipo Nusantara Aidid bin Abdullah Al-Aidid, tokoh PKI G30S 1965 itu adalah Ba'alawi. Kalau tidak percaya tanya sendiri ke anaknya Dipo Nusantara Aidid. Siapa? Ilham Aidid. masih hidup Ilham Aidid sampai sekarang. Kalau tidak percaya, dikira saya fitnah. Aidid itu marga dari Yaman, Ba'alawi. Gara-gara Ba'alawi malu karena kasus 2 kali 48 sama 65 dari kalangan mereka, lalu mencorek marga Aidid. Itu bagaimana? Gila. Wa yasifu al-allamah as-Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Aidid pada athariya bil abiyat taliyah. Beliau mengarang bait-bait syair. Di antaranya adalah wa min adatihal insanu yansa biha watonan wa auladan wa ahlan ka'anna bimaiha nafasatu syihrin tasiruhu alal adhani qafla. Biasanya Jawa itu membuat orang jadi lupa pada kampung halaman, anak dan keluarga. Seolah ada hembusan mantra sihir dalam air Jawa.
Ini bukan kata saya loh, ini loh. Beliau sendiri yang mengarang. Yang mampu menutup dan mengunci telinga. Ini. Jadi kenapa ke orang-orang Yaman semakin banyak datang ke Indonesia? Ya karena tersihir oleh air tanah Jawa. Seolah-olah seperti hembusan mantra sihir. Wa min adati al-insanu yansa biha watonan wa uladan wa ahla ka'anna bimaiha nafasatu sihrin tasiruhu alal adhani qafla. Mereka tersihir. Setelah mereka benar-benar kerasan di Nusantara sampai beranak cucu, sampai generasi kedua, ketiga, sampai sekarang ini mereka malah justru jumawa, malah tomak, serakah. Itu bagaimana? Bagaimana? Bahkan Habib Novel Al-Aidrus mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak itu di Nusantara, di Indonesia ini. Dan minta disembah-sembah, minta dikultuskan, minta dihormati, minta disanjung-sanjung, minta dipuji, minta. Oleh sebab itu saya sarankan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, jangan mau. Dengarkan saja ceramah mereka yang menyangkut tentang peribadatan, tentang ibadah, tentang bagaimana khusyuk dalam sholat, ya, tata cara sholat, ya, zakat, puasa, haji, itu aja, yang ringan-ringan aja. Karena apa? Banyak di antara ajaran para habib itu yang memberatkan, sehingga Islam ini tidak menarik hati non-muslim. Orang mau masuk Islam itu ragu, karena melihat Islam itu berat ibadahnya. Harus membaca sholawat nariyah 1000 kali, ya. Harus membaca sholawat 25.000 kali, ya kan? Harus tidak tidur, ada yang mengatakan tidak sampai ini punggungnya ini sandar selama 16 tahun, ada yang tidak tidur 33 tahun. Sebenarnya saudara-saudara saya dari kalangan etnis Tionghoa itu mau masuk Islam sebenarnya. Tapi mereka itu malas melihat fakta seperti ini, realita. Oleh sebab itu, sekali lagi para habib, dakwahlah yang ringan-ringan saja. Ala inna hadzal din yusrun. Ingatlah bahwa agama ini agama yang mudah. Mudahkan, yasir wala tu'asir. Mudahkan orang untuk beribadah dalam agama ini atau masuk dalam agama ini. Yassiru wala tu'assiru. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bijaklah dalam berdakwah, tirulah Wali Songo. Kalian harus meguru dengan para kiai dan ustadz yang ada di Indonesia ini. Jangan dibalik. Kiai jangan sampai meguru kepada para habib. Jangan kebalik. Habib harus berguru kepada kiai. Ilmunya lebih tua kiai daripada para habib. Para habib hanya menang semprongan, besar mulut saja. Mohon maaf. Hanya main ilmu gendam, hipnoterapi saja. Semua sudah kita baca. Jadi jangan persulit agama ini. Ingatlah bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit. Agama Islam itu luas wawasannya, jangan dipersempit. Wala yushadad din illa ghalabahu. Tidak ada orang yang mempersempit agamanya, maka dia akan keteteran, kewalahan dengan sendirinya. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.